Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan kita ke-15. Ya, nanti di sini akan ada tugas ya yang harus dikerjakan sebelum kita UAS. Jadi ini harus selesai dan dikumpulkan sebelum UAS. Ya. Nah, di pertemuan kita terakhir yaitu bagaimana kita melakukan konfigurasi wireless LAN. Ya, walaupun secara kenyataan kita sudah ada di jaringan komputer ya di semester 3. Nah, itu hanya pada intinya saja. Nah, kalau kita nanti membedah lebih lanjut itu ada di sini. Ya. Pada dasarnya semua router itu hampir sama. Ya, semua router wireless LAN ya, yang home router. Nah, itu hampir sama, baik itu merek TP-Link, D-Link, kemudian Tenda, Syslink, kemudian merek-merek lainnya termasuk Cisco yang home router itu hampir sama keseluruhannya. Nah, Asus juga mungkin tampilan-tampilan yang berbeda sedikit. Nah, oke. Kita masuk sekarang. Jadi nanti ini ada prakteknya, bisa dipraktekkan langsung. Oke. Ya, itu yaitu mengkonfigurasi wireless LAN. Kemudian tujuannya dari kita mempelajari ini adalah mengimplementasikan wireless LAN menggunakan wireless router dan WLC. Nah, di sini ada beberapa topik title ya. Ada 4, ada remote set WLAN configuration, ada configure basic WLAN on the WLC, kemudian ada configure WPA2 enterprise WLAN on the WLC, dan terakhir ada troubleshoot WLAN issue. Jadi masalah ya, masalah-masalah yang ada di wireless LAN. Di sini kita akan tujuan dari yang pertama, topik pertama yaitu melakukan konfigurasi wireless LAN ya untuk mendukung remote secara jarak jauh nanti. Kemudian melakukan konfigurasi WLC wireless LAN untuk menggunakan manajemen interface dan WPA2 PSK authentication. Jadi untuk basic kita melakukan konfigurasi serta keamanannya. Kemudian nanti menggunakan konfigurasi WLC WLAN untuk digunakan di VLAN interface. Kemudian DHCP server ya sebagai DHCP server juga, kemudian VLAN interface dan WPA2 interface authentication. Jadi tadi ada yang PSK, di sini nanti ada interface. Nah, kemudian terakhir yaitu ada troubleshoot common wireless konfigurasi. Jadi masalah-masalah ya yang ada terkait di wireless. Yang pertama, topik pertama kita masuk ke remote site wireless LAN configuration. Nah, wireless router ya itu remote ya, remote itu adalah pekerjaan yang jarak jauh ya. Jadi misalnya kantor cabang, kemudian jaringan rumah sering menggunakan kantor kecil dan home router. Jadi kantor kecil ini maksudnya small office ya, jadi menggunakan yang small office dan home router ya, untuk melakukan kita remote. Nah, seperti gambar ini termasuk adalah small home ya, router home router atau small office ya. Nah, router atau terintegrasi ini biasanya mencakup switch untuk klien yang berkabel. Jadi dia tetap ada walaupun dia access point, tetapi dia ada beberapa slot ya port untuk switch ya untuk kliennya yang berkabel. Port untuk koneksi internet kadang-kadang berlabel WAN, seperti ini ada WAN tulisannya, atau kadang berwarna biru, dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel. Nah, ini komponen nirkabel ditandai dengan ada antena, kemudian ada warnanya. Jadi ada tanda seperti tanda wireless ya di lampu-lampunya. Nah, jadi kalau home router ataupun small office router ya, itu rata-rata akan seperti ini. Hampir semua merek ya, baik itu TP-Link, Asus, D-Link, Tenda, Cisco, Microtik, hampir sama.
Nah, router nirkabel ini biasanya menyediakan keamanan wireless LAN, kemudian ada layanan DHCP sehingga nanti bisa otomatis dia memberikan ya name address translation itu NAT nanti berubah dari IP public ke IP privat, kemudian nanti ada quality of service, kemudian nanti ada port forwarding ya, kemudian ada juga berbagai fitur-fitur lainnya yang sangat kita perlukan ya di dalam jaringan. Nah, set fitur akan bervariasi berdasarkan model router. Catatan, konfigurasi modem kabel atau DSL biasa dilakukan oleh perwakilan penyedia layanan baik di tempat atau dari jarak jauh. Nah, ini biasanya untuk konfigurasi modem ya, seperti IndiHome modemnya. Nah, itu dilakukan oleh penyedia jasa atau ISP-nya. Ini kan tak bisa kita langsung beli modem ya, kita colok langsung ke kabelnya langsung terkoneksi, tidak. Jadi nanti bisa di konfigurasinya secara jarak jauh ataupun nanti dia datang ke tempat kita seperti itu. Oke, login the wireless router. Nah, sebagian besar router nirkabel atau router wireless router telah dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Nah, alamat IP default per router nirkabel, kemudian nama pengguna dan kata sandi dapat dengan mudah ditemukan di internet. Nah, jadi kalau kita lihat saja, ini sedikit bocoran ya. Hampir semua kalau yang router yaitu dari IndiHome ya, Telkom. Nah, itu dapat kita dapatkan nama pengguna dan kata sandinya dari internet. Ya, jadi sangat gampang. Sehingga prioritas pertama kita adalah mengubah default ini karena alasan keamanan. Ya, karena itu bisa dibobol orang. Nah, untuk mendapatkan akses ke GUI konfigurasi router nirkabel, ya kita buka browser web dan masukkan alamat IP default untuk router nirkabel kita. Nah, alamat IP default itu akan ditemukan dalam konfigurasi di router nirkabel. Nah, ini yang paling sering ketika kita mengakses mengkonfigurasi ya, seperti kita yang di praktek di semester 3 ya, untuk kita menuju ke aplikasi dari access point tersebut ya, kita bisa lihat dari default gateway-nya ya. Baik kita cek dari komputer kita ataupun di belakang dari perangkat tersebut untuk melihatnya. Nah, jika baru terreset biasanya password dan username-nya itu adalah admin. Nah, kemudian ini basic network setup, yaitu penyetelan jaringan dasar mencangkup langkah-langkah. Di sini pertama nanti kita masuk ke dalam router ya melalui browser web. Nah, ini langkah-langkah dasar ya untuk kita melakukan basic. Kemudian pertama kali kita adalah mengubah kata sandi ya dari administrasi default. Kemudian masukkan kata sandi yang baru. Kemudian kita rubah alamat DHCP IPv4, misalnya dia standarnya 192.168.0, kita rubah misalnya jadi 99.88, bebas ya. Yang penting tidak sama dengan yang bawaannya. Kemudian diperbarui alamat IP. Kemudian kita masuk ke router dengan alamat IP yang baru. Nah, ini untuk basic ya. Nah, kemudian kita lakukan penyetelan nirkabel yang dasar. Kalau tadi untuk jaringannya, sekarang masuk ke wirelessnya ya. Nah, yang pertama kita masuk, kita lihat default wireless LAN-nya. Kemudian kita ubah mode jaringan. Kita lihat tetapkan identifikasi standar 802.11. Yang mana yang akan kita terapkan? Apakah 8011.11b atau G atau N atau B atau G atau GN? Nah, tergantung kita yang pilih yang mana. Kemudian kita lakukan konfigurasi SSID-nya, namanya ya. Jadi SSID nama untuk wireless kita ya. Ketika nanti dia broadcast, nah
kita langsung tahu oh ini namanya seperti FT unik 1 misalnya. Kemudian kita konfigurasikan saluran, ya, memastikan tidak ada saluran yang tumpang tindih yang digunakan. Nah ini biasanya nanti otomatis, tapi bisa juga kita langsung konfigurasinya. Jadi nanti misalnya 2,4 berapa bisa kita pilih, ya. Kemudian konfigurasikan mode keamanan, yaitu kita pilih buka fitur keamanan, kemudian pilih apakah kita gunakan WPA 2 personal, ya, atau WPA 2 interface dan lain-lainnya. Selanjutnya mengkonfigurasi frasa sandi sebagai mana yang diperlukan untuk mode keamanan yang kita pilih. Jadi masukkanlah kata sandi. Bisa kita buat WPA 2, maka masukkan kata sandinya. Nah selanjutnya konfigurasi wireless mesh network, ya, menggunakan topologi mesh. Nah di dalam jaringan kantor atau rumah, ya, small home, ya, satu router nirkabel mungkin cukup untuk menyediakan akses nirkabel ke semua klien. Ya kalau misalnya kantornya itu hanya 5, 6 dan di dalam rumah juga sekitar situ, ya, 4 atau 5 orang yang mengakses. Nah satu akses point aja cukup, ya. Tetapi jika kita ingin memperluas jangkauan di sekitar 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, maka kita perlu membuat jaringan nirkabel. Nah kita lihat seperti misalnya di fakultas kita, ya, di atas itu ada 2 akses point yang itu saling terhubung ke modem yang menggunakan nirkabel, tidak menggunakan kabel. Nah gitu juga yang di lantai bawah, ya, kita juga mempunyai 2 akses point. Nah itu terhubung tidak menggunakan kabel, ya, jadi menggunakan nirkabel, ya. Jadi dia menangkap sinyal dari modem tersebut, kemudian disalurkannya kembali. Nah kenapa? Karena kalau hanya satu saja itu tidak akan bisa sampai ke bawah, karena jaraknya hanya 10 meter dengan kapasitasnya mungkin hanya untuk 4 orang atau 5 orang satu akses point, misal. Nah kemudian yang kedua langkahnya adalah membuat mesh dengan penambahan titik-titik akses dengan pengaturan yang sama, kecuali menggunakan saluran yang berbeda untuk mencegah gangguan. Ya, kemudian kita memperpanjang wireless LAN di kantor atau di rumah untuk semakin kita mempermudah, ya. Misalnya ada rumah 2 lantai, ya, lantai 1, lantai 2. Nah biasanya kalau wireless access point di lantai 1, maka di lantai kedua akan lambat terasa, sehingga perlu kita tambah lagi 1 access point, ya, untuk di lantai keduanya. Nah kemudian produser telah membuat pembuatan jaringan mesh nirkabel atau WMN, ya, sederhana melalui aplikasi smartphone. Nah ini kita lihat misalnya ini ada smart home di gambarnya, ya, ini ada terdiri, ini modem, ya, kita gambar ini modem dari internet, kemudian ini adalah wireless router. Selanjutnya ini akan dibuat access point lainnya. Nah seperti ini, gunakan jaringan nirkabel untuk mengoneksikannya. Nah selanjutnya ini NAT for IPv4, ya. Jadi biasanya router nirkabel diberi alamat yang dapat dirubah secara publik, ya, oleh ISP dan menggunakan alamat jaringan privat untuk di dalam local area network. Nah jadi ketika kita mau koneksi ke internet, itu adalah yang diperlukan ISP publik, bukan ISP privat, ya. Kemudian nanti untuk ke lokal kita menggunakan IP privat. Nah sehingga, ya, modem ataupun router itu akan merubah IP public yang dari ISP, ya, kemudian nanti dirubah melalui teknologi NAT ini, ya. Nah ke klien itu menggunakan IP privat, ya. Jadi bukan IP kita yang 192.168.100.5 itu yang berkomunikasi dengan luar, tidak.
tetapi IP public. Ya, IP public itu langsung terekam di dalam modem kita. Nah, itu bisa dirubah-rubah secara dinamik oleh penyedia layanannya, atau bisa juga kita minta supaya jadi statik, ya, tetap IP publiknya. Karena kita misalnya membangun server, ya, server tidak bisa berubah-ubah karena nanti hosting domain kita juga akan susah jika kalau itu berubah-ubah terus. Ya, jadi yang diperlukan adalah statik. Jadi IP public yang statik. Nah, satu IP public ini bisa untuk beberapa pengguna, ratusan pengguna. Yaitu tadi menggunakan NAT ini tadi, Network Address Translation. Jadi merubah, ya. Nah, NAT ini menerjemahkan alamat IPv4 privat, ya, ke alamat public global, dan juga prosesnya dibalik untuk paket yang masuk. Kemudian NAT memungkinkan juga berbagi satu alamat IPv4 public dengan melacak nomor port sumber untuk setiap sesi yang ditempatkan oleh perangkat. Ya, ini misalnya kita menggunakan IP port dengan port, itu namanya port forwarding, ya. Sehingga nanti misalnya, ya, seperti ini saya lagi membuat penelitian, ya. Nanti kita membuat cloud computing sendiri, infrastruktur sendiri, ya. Jadi satu CPU server ini memiliki beberapa VM, ya, virtual machine, dan virtual machine itu server sendiri-sendiri, ya. Nah, itu akan semua connect ke internet dengan satu IP public. Karena satu IP public, satu ISP, tapi nanti dia akan bisa diakses ke semua VM tersebut secara global. Nah, jika ISP kita mengaktifkan IPv6, kita akan melihat IPv6 untuk setiap perangkat. Ini kita bisa lihat di gambar, ya. Di gambar ini wireless router Cisco punya. Jadi internet IP address, ya, ini adalah IP publiknya 209, ya. Kemudian subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Nah, ini adalah IP si public, ya, bukan IP privat. Nah, bisa juga kita melalui website, ya, who is IP, ya, kita klik who is IP, maka langsung akan muncul IP public kita. Nah, banyak router nirkabel memiliki opsi untuk mengkonfigurasi quality of service atau cost, ya. Dengan mengkonfigurasi cost, kita dapat menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video itu diprioritaskan daripada lalu lintas yang tidak sensitif seperti email dan web. Jadi yang utama adalah misalnya kita mau streaming atau bermain game. Nah, beberapa router nirkabel, ya, ini juga dapat diprioritaskan pada port-port tertentu. Jadi nanti di sini pasti kita pilih cost setup mana yang prioritas, misalnya IP phone, ya. Ini untuk telepon, misalnya di home ada, ya, modemnya itu bisa untuk telepon juga, ya, internet dan TV misalnya. Nah, itu diprioritaskan. Kemudian nanti kita buat lagi apa untuk game, ya. Di sini Counter Strike, ya, online game. Kemudian Netflix untuk nonton video, FTP file transfer protocol, kemudian nanti baru www, ya, untuk kita membuka browser website, ya, kemudian email dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat mana yang prioritas. Di sini ada high, ya, dia lebih high untuk ke telepon, suara, game, dan video. Nah, selain dari situ bisa kita atur medium, low, dan sebagainya. Nah, router nirkabel biasanya memblokir port TCP dan UDP, ya, untuk mencegah akses yang tidak sah masuk dan keluar dari RAN. Jadi biasanya memang, ya, semua router itu diblok, ya. Nah, tapi ketika kita nanti mau membuat ini sebagai server, maka itu kita buka, ya. Nah, ini. Namun ada situasi ketika port tertentu harus dibuka sehingga program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Nah,
itu harus kita buka. Kemudian port forwarding juga adalah metode berbasis aturan untuk mengarahkan lalu lintas antar perangkat pada jaringan terpisah. Ini tadi ya, kita nanti menggunakan teknologi port forwarding untuk membuat beberapa VM ya, beberapa VM itu bisa terhubung keluar dan diakses dari luar. Nah, pemicu port memungkinkan router untuk sementara meneruskan data melalui port masuk ke perangkat tersebut. Nah, kita juga dapat menggunakan pemicu port untuk meneruskan data ke komputer hanya ketika rentang port yang digunakan untuk membuat permintaan keluar. Oke, kita coba ya, ini untuk praktek konfigurasi wireless network. Ya, ini di paket tracer, walaupun kemarin di semester 3 kita sudah ada lakukan konfigurasi router. Paket tracer ya. Kita lihat di sini tujuannya ya, kita ini yaitu connect ke wireless router, konfigurasi wireless router, connect wired device yang menggunakan kabel ya di wireless router, ada yang kabel, ada yang menggunakan wireless, kemudian connect a wireless device to wireless router, kemudian menambahkan access point ya untuk di network extend wireless coverage. Ini seolah-olah nanti yang di sini tidak connect ya, seolah-olah nanti ini tidak connect, ini agak jauh jaraknya gitu misalnya. Nah, ini tidak di cover oleh si wireless router tersebut. Jadi kita lihat ini server, ini adalah ISP internet ya, nanti ke router kita, nanti di connect ke laptop 1, admin laptop 2, kemudian menggunakan koneksi ke access point dan koneksi ke laptop 3. Nah, khusus part pertama yaitu connect to wireless router. Jadi konekkan dulu admin ya. Di sini connect admin wireless router menggunakan strike through internet kabel, berarti kita gunakan kabel strike. Ya, di sini kita gunakan kabel strike. Oke, dari admin. Oke, kita ke gigabit internet 1. Nah, katanya dari klik admin fast internet. Ya, di sini FA0.
admin sekarang connect di gigabit internet 1. Ya, kita lihat di sini ya sudah ada triangle ya warna hijau. Oke. Selanjutnya adalah step kedua kita lakukan. Ya, di step kedua ini yaitu klik admin. Ya, kita klik admin. Oke, sudah muncul ya admin di sini. Nah, kemudian setelah kita klik admin, katanya adalah desktop tab. Ya, selanjutnya kita klik IP configuration. Ya, kemudian ini kita rubah ke DHCP. Oke, kita lihat DHCP request successful. Nah, jadi pertanyaan nanti ada what is the IP address? Berarti 192.168.0.100. Ya, what is subnet mask? 255.255.255.0. Kemudian what is default gateway adalah 192.168.0.1. Oke, kemudian close ya IP configuration. Oke. Nah, selanjutnya step ketiga ya. Di desktop admin ya, pilih web browser. Kita pilih di sini web browser. Kita klik. Ya, kita masuk ke default gateway-nya tadi 192.168.0.1. Oke, itu kita buat admin ya. Admin, passwordnya dan admin juga. Oke. Nah, sini kita sudah masuk ya ke router. Selanjutnya kita lihat perintah yang D adalah under the network setup heading basic setup pack. Oke, kita lihat basic setup notif IP address range. Nah, jadi IP address range-nya adalah 100 sampai 149. Ya, jadi maksimum usernya adalah 50 user, dibatasi ya. Nah, dimulai dari 100 sampai dengan 49. Ini hitung 50 karena 100 kan terhitung ya. Nah, ini bisa juga kita tambah maksimumnya, atau kita mulai dari angka berapa, bisa juga kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke step keempat, yaitu konfigurasi internet port ya di wireless. Di step ini wireless router dikonfigurasi di route paket from the wireless client to internet. Kamu dapat mengkonfigurasi internet port ya di wireless router untuk connect ke internet. Jadi kita pilih internet sama internet setup. Pilih HCP internet setup ya. Internet otomatis itu DHCP ke static. Nah, ini kita rubah ke static. Selanjutnya masukkan yang di permintaan dia ya. Kita masukkan di sini adalah supaya untuk koneksi ke internet 209
ya, 165 200 225, kemudian ini 255 255 255 252 ya, dia pakai prefixnya. Kemudian default gateway-nya adalah 209 165 200 226. Nah, masukkan DNS-nya, DNS server ya, 209 165 2011. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih save setting. Oke, dia request timeout ya, sehingga kita close dulu ini. Nah, kita lihat sampai ini berubah kembali ya. Ini berwarna hijau, ini berwarna hijau. Ini proses dulu. Nah, setelah sudah ya, nah sekarang kita buka admin, kita buka web browser, kita buka Cisco ya, cisco.pka server ya, browsernya. Cisco. Ini sudah ya. Nah, successful ya. Nah, ini sudah successful ya. Ya, kita cek. Nah, dia sudah successful. Seharusnya ini sudah, karena kita lihat nah ini dia. Nah, ini Cisco pakai tracer. Nah, sudah connect. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke part kedua, yaitu kita akan lakukan konfigurasi ya, wireless setting. Di aktivitas ini kita akan menggunakan wireless setting dengan frekuensi 2,4 GHz. Step pertama kita konfigurasi adalah wireless router SSID ya. Kita masuk dulu ke admin kembali ya. Kita masuk ke admin kembali. Kemudian kita buka ya di web browser 192.168.0.1. Oke, kemudian kita pilih wireless di sini. Ya, kita pilih wireless. Kemudian di basic wireless setting
kita buat di sini 2,4 ini ya, SSD. Oke, networknya adalah kita ganti namanya, yaitu namanya a company. Kemudian ini broadcast ya, enable standar channelnya. Oke, kita ganti di frekuensi 6,2,437 GHz standar channelnya. Kemudian di sini dimintanya disable buat 5. Oke, yang 5-nya kita disablekan. Kemudian scroll save. Disablekan. Oke, sudah bertambah biasanya kita 30%. Selanjutnya di step kedua, konfigurasi wireless security. Itu kita pilih di sini, ini ada basic, ada wireless security. Nah, kita ke wireless security. Kemudian di sini kita buat WPA2 personal. Nah, encryption ya, di sini ada ICE, ada TKIP. Jadi kita gunakan yang ICE. Nah, di sini passwordnya kita masukkan di sini Cisco 123 tanda seru. Oke, kemudian itu kita save kembali. Sudah, sini sudah bertambah 45%. Kita verifikasi basic wireless setting dan wireless security. Ya, sudah. Step ketiga yaitu connect wireless client. Oke, ini sudah, kita close dulu. Terus kita buka laptop 1. Oke. Nah, di laptop 1 kita select desktop, di tab, kemudian pilih PC wireless. Ini ya, PC wireless. Kita klik, kita masuk ke sini ya. Kemudian kita klikkan connect ya. Kita cari di sini, refresh dulu. Nah, di sini ada baru ya, company yang baru kita buat. Ya, ada. Sini ada company. Ini ada company. Kemudian ini kita buat connect. Nah, VPN2 tadi masukkan password yang kita buat tadi, yaitu Cisco S123 tanda seru. Selanjutnya kita konekkan. Nah, kita lihat di gambar ya, sudah mulai dia koneksi. Kemudian kita buka selanjutnya di web browser ya. Oke, kita tutup. Kemudian ini kita buka web browser. Kita masukkan www.cisco.bka. Nah, sudah connect ya.
Oke. Nah, selanjutnya di part ketiga, ini kita lakukan di part laptop kedua juga, ya, sama perintahnya. Kita close, ya, kemudian kita buka dulu di laptop kedua. Perintahnya sama seperti yang tadi, ya. Jadi kita ke desktop, PC wireless, kita pilih connect, kita refresh dulu. Oke, ada nggak masuk? Oke, masuk company, konekkan, misalkan Cisco 123 tanda seru, connect, kita lihat, oke, mulai terhubung. Setelah sudah, kita verifikasi, kita buka web browser, ini adalah www.cisco.pka. Connect, kita close. Nah, selanjutnya di part ketiga, yaitu kita akan mengkoneksikan ini, ya, access point ini, ya, ke wireless router tadi. Jadi kita konekkan dulu dari sini, ini kita konekkan dari port 0 access point, ya, port 0 ke gigabit Ethernet 2 kita buat. Oke, kita percepat, bisa tekan klik fast forward, ya. Oke, sudah hijau. Kemudian kita klik access point sini, ya. Oke, access point. Sudah, kita klik access point, kemudian kita pilih config. Di sini tidak ada GUI-nya, ya, karena kita tidak melakukan dari adminnya. Jadi langsung config. Di sini kita pilih under interface, ya. Di sini kita tadi port 1, ya, kita buat SSID-nya adalah company, ya, sama dengan si wireless router tadi. Jadi ini hampir sama juga ketika kita menggunakan ini access point tok, ya, sama dengan repeater to wireless. Jadi sama istilahnya, ya, namanya, ya, tidak diberubah. Kemudian ini kita buat select WPA 2 PSK. Kita masukkan di sini tadi passwordnya juga sama, Cisco 123 tanda seru. Kemudian ini kita BIOS, ya. Sudah selesai. Oke, kemudian kita konekkan wireless client di laptop 3. Oke, ini kita close. Sekarang kita akan ke laptop 3. Kita buka laptop 3. Sama seperti tadi, kita pilih desktop, kemudian PC wireless, ya, kemudian connect, kita refresh dulu. Oke, ini ada 2, ya, company. Nah, kita pilih yang sini, channel 1, yang sinyalnya lebih tinggi. Kita connect, kita masukkan passwordnya Cisco 123. Oke, kita connect.
lihat. Oke, sudah connect ya. Satu tiga, kita cek apakah dia bisa terkoneksi ke server. www.cisco.pga. Oke, connect ya. Oke, ini sudah 80%. Selanjutnya adalah other administrasi task ya. Di sini ada change the access password. Ini kita close, kita buka admin kembali, komputer admin ya. Kita buka komputer admin. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke GUI-nya di wireless router. Ya, kita buka web browser. Kita masuk 192.168.0.1 admin. Oke. Kemudian administration ya, kita cari di sini administration. Nah, ini ada administration. Yaitu kita rubah passwordnya tadi ya. Kita pilih manajemen. Nah, ini router password. Kita ganti jadi passwordnya adalah Cisco. Juga penyelesaian kita sudah 85% ya. Kemudian username admin ya, kita gunakan dengan password Cisco ya. Oke, kemudian kita sekarang change DHCP address range. Jadi range-nya tadi mau kita rubah ya, kita ke setup. Kemudian kita pilih tadi DHCP ini ya. Ini udah berubah 28 maksimumnya. Oke, ini kita ganti jadi 50. Kemudian static DNS ini kita ganti jadi 209 titik 209 165 ya, 201 1. Kita scroll, kita set setting. Oke, ini akan auto. Ya, kenapa? Karena ini setelah kita ganti ya, dia akan melakukan proses ya penggantian IP tersebut. Oke, kita di close, kita lihat dia sudah berubah ya. Oke, kita close. Kemudian kita klik cmd command prompt ya. Nah, ini kita perbarui IP config underscore ya renew. Oke, sebentar. Nah, dia akan mengupdate ya.
port gateway-nya 01 ya, kemudian DNS yang pertama ya. Nah, selanjutnya di sini adalah renew the IP address the laptop, verify you can still use Cisco katanya. Satu koneksi katanya ya. Kita cek. Nah, kalau
ini kita buka create new tadi ya. Ini create new, kemudian go. Ya, ini selanjutnya kita buat profil name-nya sesuai di sini, yaitu floor 2. Ini bisa kita copy saya rasa ya. Oke, ini di copy. Karena floor 2 employees ya. Kemudian SSID-nya kita buat ini SSID 5. Oke. ID-nya itu dibuat 5 nilainya. Oke. Selanjutnya kita klik FD. Oke, sudah. Nah, sekarang kita wireless LAN sudah dibuat, kita buat enablekan. Oke, setelah di empty-kan, enablekan ya, maka kita skip, kita empty. Oke, sudah enable SSID-nya, kemudian cost VLAN interface. Oke, interface-nya VLAN 5. Oke, kemudian setelah kita buat, kita ini ya, selanjutnya kita ke advance, kita pilih flex connect, enable flex connect, local switching. Ini flex connect, local switching kita enablekan, dan flex connect local authentic ya kita enablekan juga. Nah, selanjutnya ini kita pilih MP. Oke, kita pilih MP. Nah, sudah. Kita masuk ke step 2, yaitu secure the WLAN ya. Kita buat passwordnya ya, kita di wireless LAN, di edit screen, klik security. Nah, kita pilih di tab layer 2, kita pilih sini WPA 2 ya. Selanjutnya WPA 2, kita pilih WPA 2 police ya. Kita pilih WPA 2 police, kita checklist dia WPA 2 encryption-nya kita gunakan ICE ya. Nah, selanjutnya ini kita buat PSK-nya kita enablekan. Oke, kemudian authentication key PSK sudah. Nah, ini kita inputkan maksudnya adalah Cisco 123. Sudah, kemudian ini kita empty-kan. Oke, untuk secure-nya sudah. Selanjutnya kita lakukan verifikasi setelah kita waktu klik back. Oke, kita ke wireless LAN. Sudah. Oke, belum. Back. Oke. Informasi yang ada screen adalah wireless ID 5, tipenya wireless LAN, profil name-nya floor 2 employees,
statusnya SSID stage 5, admin status enable, security-nya WPA2 out PSK. Oke. Selanjutnya sudah kita ke part ketiga, connect host to wireless LAN. Ya, jadi connect to network dan verifikasi connectivity, yaitu kita pergi ke desktop di wireless host. Oke, kita lihat wireless host di sini. Kita buka wireless host, kemudian pilih PC wireless. Jadi kita konekkan ya, kita refresh, kita cari SSID 5, di sini ada, kita konekkan, kita masukkan tadi passwordnya adalah Cisco 123, kemudian connect. Kita lihat sudah connect ya, dia connectnya ke langsung otomatis ke access point 1. Langsung dia connect ya. Ini bisa dicek dengan lakukan ping apakah sampai atau tidak, apakah sampai atau tidak ke server ataupun ke yang lainnya. Oke, kita sudah 100%, bisa kita cek result. WLC kita sudah selesai ya. Jadi ini nanti bisa diterapkan berapa banyak, misalnya LAP kita ada 5 dan 6 ya, dengan masing-masing itu bisa kita terapkan hanya dari WLC sini saja kita lakukan konfigurasinya. Oke, baik. Kita sudah mempelajari ya semua untuk di konsep wireless dan semuanya. Nanti ada tugas ya, bisa saya kirimkan. Nah, tugas ini akan dikumpul paling lama itu sebelum UAS. Jika tidak mengumpulkan tugas, ya itu tidak bisa mengikuti ujian UAS. Ya, cukup jelas. Nah, nanti teknisnya akan saya uraikan di grup. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Ya, sampai jumpa kita lagi di semester depan ya. Apakah nanti kita belum tahu bertemu di mata kuliah mana, apakah di jaringan, apakah nanti di programming ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.